Halo, assalamualaikum, balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat brownies coklat kukus menggunakan 4 butir telur. Jadi untuk resep kali ini cocok banget untuk kamu yang gak punya oven tapi pengen makan brownies enak di rumah, teksturnya lembut dan rasanya nyoklat. Untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan untuk cara membuat dan bahan apa aja yang digunakan, oke, pertama-tama silakan teman-teman siapkan DCC ya, atau dark cooking coklat atau coklat masak sebanyak 65 gram. Kemudian lelehkan. Kalau sudah dilelehkan seperti ini ya, sudah meleleh semua, teman-teman bisa tambahkan juga minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 120 ml. Kemudian silakan teman-teman aduk sampai tercampur rata antara minyak sayur dan coklatnya ini ya. Nah, tahap pengolahan coklat ini dilakukan di awal supaya ketika dicampur dengan adonan coklatnya ini suhunya sudah normal, sudah nggak panas. Kalau sudah, silahkan teman-teman sisihkan untuk bahan basah ini. Selanjutnya untuk bahan kering ada tepung terigu sebanyak 85 gram. Saya menggunakan protein sedang ya. Kemudian tambahkan juga coklat bubuk sebanyak 35 gram. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh. Selanjutnya vanili bubuk 1/4 sendok teh supaya nggak bau amis ya. Kemudian ada baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Selanjutnya untuk bahan kering ini, kalau sudah disiapkan seperti ini, silahkan disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke adonan telur. Untuk adonan telur saya menggunakan 4 butir telur utuh dan ini suhunya suhu ruang. Kalau teman-teman pakai dari kulkas, silahkan ditunggu dulu suhu ruang baru digunakan ya. Kemudian untuk emulsi cake saya pakai 3/4 sendok teh. Gunakan emulsi cake yang kualitas bagus ya supaya adonannya bisa mengembang dengan cepat. Kemudian ada gula pasir sebanyak 150 gram. Ini ketika teman-teman tuang gula pasir boleh sambil di mixer ya. Nah, untuk proses mixernya ini gunakan kecepatan paling tinggi ya supaya adonannya bisa mengembang dengan maksimal. Kemudian gunakan juga panci dan pengaduk mixer yang bebas dari minyak atau air atau lemak ya, supaya adonannya teman-teman tuh bisa cepat mengembang ya. Dan sebelum mixer adonan, teman-teman juga bisa panaskan kukusan terlebih dahulu ya, sehingga ketika adonannya sudah siap, kukusannya pun sudah siap. Nah, ini teman-teman kalau sudah di mixer, adonannya akan mengembang dan berjejak seperti ini. Ketika diangkat ya mixernya, pengaduk mixernya ini, adonannya ini nggak mudah jatuh. Ini tanda adonannya ini mengembang dengan baik ya. Kemudian kalau sudah di mixer, sudah mengembang dan berjejak seperti ini ya, sudah ketika diangkat nggak gampang jatuh, disudahi mixernya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan bahan kering ya, bahan kering yang sudah kita siapkan tadi. Ada tepung terigu, coklat bubuk, vanili bubuk, garam dan baking powder. Silahkan teman-teman ayak ya bahan keringnya ini. Kalau sudah dimasukkan semua bahan keringnya seperti ini, silahkan teman-teman aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah dan sebentar saja sampai tercampur ya. Jadi untuk mengaduk adonan kering ini gak perlu sampai bermenit-menit ya, berlama-lama, cukup sebentar saja sampai tercampur. Selanjutnya kalau sudah tercampur ya dengan bahan kering, teman-teman bisa masukkan bahan basah atau bahan cair yang sudah disiapkan tadi di awal ya. Ada minyak goreng dan DCC yang sudah dilelehkan. Silakan teman-teman aduk sampai tercampur rata ya. Pastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata, tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah ya. Untuk mengaduknya teman-teman bisa menggunakan metode aduk balik seperti ini. Aduk balik untuk memastikan tidak ada endapan di bagian bawah ya, karena kalau ada endapan biasanya hasilnya pun kurang bagus ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa siapkan loyang. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 cm, oles tipis dengan minyak goreng dan alasi dengan kertas roti ya. Kemudian kalau loyangnya sudah disiapkan, teman-teman bisa tuang adonan dari brownies coklatnya ini. Silahkan teman-teman tuang semua adonannya ke loyang. Kemudian kalau sudah dituang, teman-teman bisa ratakan dan rapikan adonan tersebut supaya ketika dikukus hasilnya jadi lebih rata gitu ya. Selanjutnya kalau sudah, teman-teman bisa hentakan adonan 2 kali ya, atau 3 kali boleh. Selanjutnya kukus adonan selama 40 menit dengan api sedang atau sampai matang, dan pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu. Alasi tutup kukusan dengan kain supaya airnya nggak menetes ya. Oke, selanjutnya saya kukus dulu.
Setelah matang hasilnya seperti ini. Untuk memastikan browniesnya sudah matang atau belum, teman-teman bisa gunakan tes tusuk menggunakan tusuk sate ya. Kalau tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate berarti browniesnya sudah matang. Nah, ini panas-panas langsung saya balik ya brownies tersebut. Kemudian lepaskan kertas roti dari brownies, dan ini untuk melepasnya hati-hati, takutnya nanti ada yang gompel-gompel ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dilepas kertas rotinya, silahkan istirahatkan brownies tersebut sampai suhunya normal atau suhu ruang ya. Nah, kalau sudah nggak panas, sudah suhu ruang, teman-teman bisa langsung balik ya brownies tersebut. Ini kertas yang putih ini namanya kertas doli, teman-teman bisa beli di toko bahan kue, banyak biasanya ya. Nah, ini setelah dibalik hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman bisa hias bagian atasnya ini menggunakan buttercream secukupnya. Teman-teman bisa siapkan sebanyak 70-100 gram buttercream ya. Nah, ini setelah dihias bagian atasnya menggunakan buttercream, sudah dioles, sudah diratakan seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa topping bagian atasnya ini menggunakan keju atau mesis atau yang lainnya sesuai dengan selera teman-teman. Kalau saya pilih keju supaya rasanya lebih mantap, jadi perpaduan antara pahit manis brownies dan ada gurih dari keju ya. Nah, ini selera aja sih untuk toppingnya ya. Oke, setelah permukaan atasnya ini atau bagian atasnya sudah selesai di topping menggunakan keju, biar lebih cantik ya browniesnya ini, saya hias menggunakan cherry merah seperti ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Gampang banget kan untuk buat brownies kukus menggunakan 4 telur, tetapi hasilnya tetap bisa tinggi kuenya atau browniesnya. Dan untuk kamu yang penasaran rasanya seperti apa, yuk kita cobain dulu. Untuk memudahkan pemotongan browniesnya, saya pindahkan dulu di tatakan kue ya. Selanjutnya tinggal dipotong sesuai dengan selera teman-teman. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, jangan lupa di follow ya di Hernis Ninis. Main-main juga di website saya di resephernis.com. Oke teman-teman, ini saya potong ukuran gede aja ya biar lebih mantap. Nah, ini teksturnya nih ketika dipotong tuh bener-bener empuk banget. Dan supaya browniesnya ini bisa rasanya lebih legit, teman-teman bisa istirahatkan di kulkas ya, simpan di kulkas selama minimal 2 jam, kemudian baru dipotong atau baru teman-teman nikmati, rasanya lebih legit lagi. Nah, ini untuk resep ini juga bisa digunakan untuk ide jualan juga loh ya. Oke, langsung saja ke proses mencoba browniesnya seperti apa. Yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasanya teksturnya tuh lembut banget ya. Kemudian ini rasanya juga nyoklat, pahit manis. Wah, ini resepnya enak banget. Silahkan teman-teman coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya, karena resepnya ini gampang banget. Siapa tahu bisa jadi jalan rezeki teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Wassalamualaikum.